Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Yuliana. Di sini saya dan teman saya, Ananda Herusiani Putri dan Idi Amin dari kelompok 3, kami akan menjelaskan mengenai peran manajemen kesiswaan di sekolah dasar selama pembelajaran daring. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan rekrutmen peserta didik baru di suatu lembaga pendidikan. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan adalah proses pendataan dan pelayanan peserta didik yang baru masuk ke sekolah setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Rangka penerimaan peserta didik baru ini ada 3. Yang pertama adalah pembentukan panitia peserta didik baru. Yang kedua adalah penetapan persyaratan siswa yang akan diterima. Dan yang terakhir adalah masa orientasi siswa. Nah, langkah yang pertama tadi adalah pembentukan panitia peserta didik baru. Pada umumnya, panitia ini berisikan kepala sekolah serta guru-guru yang ditunjuk untuk mengurus segala hal-hal yang dibutuhkan dalam penerimaan peserta didik baru. Dan yang kedua adalah penetapan persyaratan penerimaan peserta didik baru. Contohnya, berkas-berkas yang dibutuhkan, jalur-jalur masuk peserta didik seperti jalur tes, jalur prestasi, dan lain sebagainya. Dan langkah terakhir dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah MOS atau masa orientasi siswa. Masa orientasi siswa adalah kegiatan memperkenalkan lingkungan sekolah terhadap peserta didik baru. Nah, biasanya kegiatan penerimaan peserta didik baru dilakukan secara langsung, yaitu siswa dan orang tua mendatangi langsung sekolah yang dituju, kemudian mengambil formulir pendaftaran, melakukan pendaftaran, dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Namun, di tengah pandemi seperti ini, kita dilarang untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan banyak orang. Kita harus menerapkan physical distancing. Nah, oleh karena itu, penerimaan peserta didik baru tidak bisa dilakukan secara langsung seperti biasanya, karena akan menyebabkan keramaian atau perkumpulan. Oleh karena itu, penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan secara online atau daring. Dalam hal ini, panitia penerimaan peserta didik baru memiliki peran penting karena mereka harus dapat mempromosikan serta menyampaikan informasi-informasi terkait penerimaan peserta didik baru di sekolah terhadap masyarakat luas. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan bantuan media sosial. Nah, mengapa media sosial? Karena media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat menyebarkan informasi secara luas, sehingga informasi-informasi terkait penerimaan peserta didik baru dapat dijangkau atau diterima oleh masyarakat dengan mudah. Adapun dampak positif dari penerimaan peserta didik baru secara online ini, yang pertama adalah lebih efisien dalam segi waktu. Mengapa? Karena untuk melakukan pendaftaran, pengumpulan berkas, atau yang lainnya dapat dilakukan kapanpun. Memang ada batasan waktu untuk pengumpulan, namun kegiatan ini dapat dilakukan selama 24 jam. Sedangkan jika dilakukan secara langsung, kegiatan pendaftaran, pengumpulan berkas, dan yang lainnya hanya dilakukan pada waktu jam operasional sekolah. Yang kedua adalah ketersediaan data-data yang absah, valid, dan benar. Dan yang terakhir, pendaftaran peserta didik menjadi lebih tertib dan teratur. Sedangkan dampak negatif dari penerimaan peserta didik baru secara online ini, yang pertama adalah biayanya mahal. Yang kedua adalah masyarakat masih gaptek atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi, terutama penggunaan internet. Dan yang terakhir adalah jaminan keamanan data. Mengapa? Karena sekarang ini data-data mudah diganti atau diretas oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Selanjutnya, saya Ananda Ervin Putri akan melanjutkan materi tentang pencatatan prestasi belajar. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu prestasi belajar. Prestasi belajar adalah tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Keberhasilan kemajuan dalam prestasi belajar siswa memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. Keberhasilan belajar siswa secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua sebagai masukan untuk berprestasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya untuk selalu belajar di rumah. Apalagi dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, peran orang tua sangat penting untuk mendidik dan memberikan pembelajaran kepada anaknya. Dalam pendataan atau pencatatan kemajuan belajar siswa secara maksimal, diperlukan buku catatan prestasi belajar yang meliputi buku daftar nilai, buku leger, buku rapor. Buku daftar nilai digunakan guru untuk menilai proses dan hasil belajar siswa di saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, buku leger ini adalah buku yang diisi oleh wali kelas yang menampung nilai dari guru yang memegang pelajaran di kelas tersebut. Dan yang ketiga, buku raport. Buku raport ini adalah buku yang memuat hasil belajar siswa selama dia mengikuti pelajaran di suatu sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamin dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pembelajaran daring. Sejak surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbit mengenai upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19, semua kegiatan pembelajaran konvensional untuk sementara diliburkan. Nah, pembelajaran konvensional yang dilaksanakan oleh guru perlahan terkikis tergantikan dengan berbagai aplikasi pembelajaran daring yang dapat memberi ruang interaksi langsung antara guru dengan siswa tanpa harus bertemu langsung. Di sini peran pembelajaran daring yaitu untuk menjadi suatu sarana komunikasi, dan selanjutnya yaitu menjadi suatu sarana pembelajaran online. Adapun standar proses pembelajaran menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang pertama itu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Lalu yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Berikutnya itu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Berikutnya dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multitunggal. Selanjutnya dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Selanjutnya pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Baik, selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan terakhir, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelemahannya yang pertama, sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik. Yang ketiga, bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki dan mengakses peralatan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Berikutnya itu kelebihannya. Yang pertama, waktu dan tempat lebih efektif. Siswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. Yang kedua, siswa tidak hanya tergantung pada guru, tapi juga bisa belajar untuk
melakukan riset sendiri melalui internet. Yang ketiga, otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Lalu yang keempat, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mencerdaskan, tidak hanya untuk bermain sosial media dan game. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.